Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fitri, NIM 2020-03079. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Keterkaitan Buku Guru dan Buku Siswa dan Miskonsepsi pada Pembelajaran IPA. Makalah yang saya buat ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA sekolah dasar. Dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Keterkaitan antara buku guru dan buku siswa. Dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 23 dijelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2014 dijelaskan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan activity based, sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan atau menambah kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, guru, dan siswa. Pengembangan dan atau penambahan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Kedudukan dan fungsi buku siswa dan buku guru. Kedudukan dan fungsi buku siswa. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, penilaian dan portofolio. Yang kelima, media komunikasi antara guru dan siswa. Yang keenam, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Yang ketujuh, sebagai alat atau instrumen pembantu bagi siswa dalam melakukan kegiatan refleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran harian yang telah dilakukan. Sedangkan kedudukan dan fungsi buku guru. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, miskonsepsi pada pembelajaran IPA. Sains merupakan bagian dari kehidupan kita, dan kehidupan kita merupakan bagian dari sains. Abad 21 ditandai oleh pesatnya perkembangan sains dan teknologi dalam bidang kehidupan di masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
Sebelum sains diajarkan secara formal, sebenarnya siswa sudah mengenal konsep dasar sains berdasarkan fenomena alam yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, seharusnya siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep sains. Conceptual understanding atau pemahaman konsep tentang sains merupakan salah satu indikator penting untuk mencapai keberhasilan belajar IPA. Terdapat hubungan antara pemahaman konsep IPA dengan miskonsepsi. Pemahaman konsep pada pembelajaran IPA berupa penguasaan terhadap konsep yang sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan, tidak menyimpang, dan tidak menimbulkan hipotesis lain yang dapat menimbulkan konflik kognitif. Sedangkan miskonsepsi merupakan kesalahan atau ketidaksesuaian konsep dengan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Menurut Wisudawati dan Eka, tahun 2014 halaman 9, tantangan pertama pembelajaran sains di sekolah adalah memberikan akses kepada siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep sains mereka sendiri, serta mengenalkan konsep-konsep yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat sains. Peran guru sangat penting dalam proses membangun pengetahuan siswa. Akibatnya, pembelajaran IPA tidak sekedar proses transfer ilmu dari guru ke siswa, melainkan proses pembelajaran yang diupayakan bermakna sehingga konten IPA dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan oleh siswa. Perbedaan pengalaman yang dialami oleh siswa memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang salah terhadap suatu konsep. Kesalahan pemahaman terhadap suatu konsep tersebutlah yang dinamakan dengan miskonsepsi. Karena itu, pengetahuan yang dikonstruksi siswa tidak akan mungkin sama antara yang satu dengan yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan pengetahuan yang disusun para ilmuwan. Pada saat siswa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya, siswa mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Oleh karena itu, ketika proses konstruksi pengetahuan terjadi pada siswa, sangat besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses mengkonstruksi karena secara alami siswa belum terbiasa mengkonstruksi pengetahuan sendiri secara tepat. Apalagi jika tidak didampingi sumber informasi yang jelas dan akurat. Selanjutnya, mengkaji atau menganalisis buku guru dan buku siswa pada kelas 6 semester 1 tema 6 wirausaha subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran ke-1. Muatan pelajaran IPA. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.5.1 membedakan macam-macam magnet. Tujuan 1. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Media, magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet lingkaran, dan magnet silinder. Bahan ajar bisa ditemui pada buku siswa halaman 7. Di sana terdapat materi tentang berbagai macam jenis magnet. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA, kompetensi dasar 4.5, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 4.5.1 menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Tujuan 2. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Media, magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet lingkaran, dan magnet silinder. Bahan ajar. Bahan ajar bisa ditemui pada buku siswa halaman 6-7.
Di sana terdapat kegiatan yang bisa menambah keterampilan bagi siswa. Hasil kajian. Yang pertama, buku guru dan buku siswa sudah sesuai karena materi di buku siswa halaman 7 sesuai dengan KD 3.5 dan indikator 3.5.1. Namun, materi yang disampaikan pada buku siswa kurang mendalam. Yang kedua, materi KD 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kurang sesuai dengan materi yang ada di buku siswa, karena di buku siswa hanya diminta untuk membuat pertanyaan seputar magnet, belum ada percobaan tentang magnet. Yang ketiga, pada buku siswa perpindahan antar muatan pelajaran masih terasa. Itu bisa dilihat pada buku siswa halaman 7 yang awalnya menjelaskan materi tentang ASEAN lalu berpindah pada materi tentang magnet. Yang keempat, buku siswa adalah buku induk yang seharusnya menjadi buku rujukan dalam pembelajaran, namun kenyataannya malah menjadi buku pendamping. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan dalam tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.